sejauh ini dalam rangka menekan biaya logistik, apakah sudah dilakukan upaya kolaborasi dengan pihak swasta ataupun mungkin perusahaan-perusahaan serupa dalam rangka berbagi infrastruktur atau mungkin apa upaya penekanan biaya logistik yang sudah dilakukan? Kolaborasi merupakan salah satu kunci efektivitas layanan dan juga bagaimana upaya kita efisiensi biaya logistik itu sendiri. Salah satu penyedia jasa logistik belum tentu memiliki kapasitas yang luas atau kuantitas besar untuk mengirimkan ke suatu daerah. Karena kita terbiasa menggunakan kolaborasi dengan operator lain, kita terbiasa kerjasama dengan pihak lain. Contoh kami di Asosiasi Kurir Barang Pengiriman Jasa Pengiriman Ekspres itu biasa menggunakan jasa teman-teman kami yang di forwarding. Demikian juga sebaliknya. Ada kiriman-kiriman yang itu customer-nya forwarding dikirimkan oleh jalur kurir biasa. Jadi bicara kolaborasi baik itu dengan antar perusahaan swasta atau dengan BUMN itu juga sudah menjadi sesuatu yang lazim kami jalankan. Sudah lumrah. Kami dengan PT Pos Indonesia, secara kebetulan juga PT Pos Indonesia juga anggota Asperindo juga, itu sudah sangat sering. Jadi kolaborasi bukan yang baru lagi buat kami penyelenggara industri. Tanpa kolaborasi tidak mungkin. Karena tidak mungkin penyedia jasa layanan logistik itu memiliki semua kemampuan yang dia miliki tanpa kolaborasi dengan yang lain. Berarti konsolidasi pengiriman itu bukan hal baru dan bukan hal tidak mungkin ya. Kita terbiasa baik itu pengiriman udara, darat atau laut dari pengiriman dari satu titik kepada titik yang lain itu sebelum sampai titik ada dropping di satu titik, dropping titik lain juga, laut juga demikian, satu tujuan dari beberapa pengirim untuk beberapa penerima atau dari beberapa pengirim untuk satu menerima itu sesuatu yang biasa. Dari company A kombinasi dengan company B di staffing dalam satu kontainer dikirimkan misalnya satu bulan tertentu, itu bukan sesuatu yang baru buat kami. Sudah sangat lazim dijalankan dan paham betul para pelaku logistik pasti memahami tentang konsolidasi ini. Oke, tadi di jeda kita sempat berdiskusi kalau Bapak ini bersama dengan asosiasi rutin untuk terus melakukan mediasi bersama dengan Kementerian Perhubungan. Ya. Sejauh ini sudah sampai mana Pak tahap untuk terus berdiskusi melakukan upaya untuk menekan biaya logistik ini? Sudah sampai mana dan apa upaya yang selalu dilakukan terhadap Kementerian Perhubungan Pak? Ya, kami Asperindo ataupun juga asosiasi yang lain itu dalam hal ini akhir-akhir ini sangat intens dilibatkan terkait dengan National Logistic Ecosystem. Itu juga ada impresnya dan terakhir juga sudah hal-hal semacam ini sudah dibicarakan dari waktu ke waktu. Tentu sekali lagi upaya itu memang tidak boleh berhenti. Yang terpenting adalah sesuatu yang telah diprogramkan oleh pemerintahan sebelumnya harusnya berkesinambungan pada era berikutnya. Sehingga tidak lagi mulai dari nol. Tidak mulai dari nol. Yang kadang-kadang sering terjadi adalah sudah banyak sekali penelitian dari berbagai kampus, praktisinya juga sama, orang yang sering diajak bicara juga sama, dengan Kemenko itu juga sering dikumpulkan begitu, dengan Bea Cukai, dengan Perdagangan, dengan Kementerian Perhubungan itu sudah berkumpul dalam satu ruangan. Kebijakannya terputus ya Pak ya? Iya, kadang-kadang tidak handed over kepada berikutnya. Yang terbaru ya. Betul. Contoh kemarin ketika Sisloknas 2012 juga sudah ada, terus sekarang ada Inpres NLE ini juga bagian dari itu. Artinya yang terpenting adalah program yang sudah baik oleh pemerintahan sebelumnya agar dilanjutkan yang sekarang. Sehingga lagi mulai dari nol. Tentu ada sesuatu yang perlu ditingkatkan iya, tapi yang sudah baik lanjutkan gitu loh. Jadi artinya agar tidak mulai dari nol sama sekali. Nah yang sekarang ketika Bapak temukan ini mulai lagi dari nol apa dilanjutkan atau mungkin rasanya ada langkah baru? Karena NLE ini sudah National Logistic Ecosystem ini sudah menjadi kebijakan pemerintah sebelumnya dan saya yakin akan menjadi rujukan untuk dilanjutkan oleh pemerintahan yang sekarang ini. Karena apa? Karena kalau mulang dari baru lagi pasti pencapaian logistik cost Indonesia tidak akan tercapai lagi. Oke, kalaupun ada yang perlu ditambahkan atau mungkin ada suggestion baru, apa itu Pak bentuknya? Regulasi tentunya. Baru-baru ini logistik Indonesia itu dihadapkan pada, sebenarnya sudah lama undang-undang itu, undang-undang logistik produk halal ya. Nah sekarang ini para pelaku usaha logistik itu sudah dihadapkan pada regulasi logistik halal. Jadi apa itu Pak logistik halal? Kami penyedia jasa layanan logistik ini nanti masuk kategori jasa distribusi.
di mana undang-undang produksi halal itu mewajibkan, kami juga mengurus itu. Nah, salah satu yang sekarang menjadi tantangan kita bersama dan juga sudah kami sampaikan kepada Kepala BPJBH sebelumnya, itu agar dievaluasi kembali. Karena dalam undang-undang itu terkait dengan logistik halal itu atau jasa distribusi itu harus memilahkan barang yang makanan, minuman, dan itu harus lepas dari kontaminasi barang yang tidak halal. Nah, itu pelaku logistik harus mengurus itu. Nah, biayanya juga tidak murah. Memang ada klasifikasi yang biaya yang untuk UMKM berapa, kemudian tapi sekarang ini kebijakannya itu per titik gudang penyimpanan. Nah, harapan kami dari asosiasi itu cukup satu company mengurus izin satu, mendapatkan izin sertifikasi halal dari pemerintah, dari BPJBH, itu bisa berlaku seluruh kantor kami. Hub-hub itu bisa berlaku. Nah, bagaimana caranya? Izin yang kami sudah miliki, sertifikat yang sudah kami miliki di pusat itu, turunan ke bawahnya adalah serahkan kepada internal untuk membuat SOP-nya. Sehingga tidak pada setiap titik, tidak pada setiap tempat gudang itu kami mengurus sertifikasi halal. Nah, ini terus terang menjadi bahan pembicaraan di lingkup kami terkait logistik halal ini. Kami mendukung, tapi sekali lagi agar terkait dengan implikasi di lapangan terkait mahalnya biaya itu juga menjadi pertimbangan dari pemerintah, BPJBH untuk membuat semacam kemudahan, khususnya bagaimana upaya kita untuk menekan biaya logistik ini tidak menjadi semakin tinggi lagi dengan adanya regulasi-regulasi baru. Artinya apa? Regulasi baru harus bertumbuh kepada pro growth, pro pada pertumbuhan, dan juga berupaya pada penekanan biaya logistik. Dan harapan kami, kalau tidak keliru saya baca beberapa pekan lalu juga ada statement dari Pak Erick Thohir ya, Kementerian BUMN akan semacam bukan tidak memberikan ya. Artinya gini, sekarang ini terjadi beberapa badan usaha yang di bawah Kementerian BUMN itu juga menjadi operator logistik, juga menjadi bagian yang menimbulkan kos logistik juga. Yeah. Jadi karena di sana juga ada operator gudang yang memang juga perusahaan negara. Yeah. Tentu juga bagian yang harus menjadi koreksi ke depan, bagaimana peran BUMN itu bukan menjadi beban tersendiri terkait logistik, tapi justru menjadi fasilitator, dan kos logistik bisa menjadi lebih turun. Demikian harapan kami. Pajak, Pak? Pajak untuk di industri kami terkait dengan angkutan barang sendiri kami sudah mendapatkan prosentase 1,1%. PPN-nya ya, jadi 1,1% baik itu forwarder, baik itu jasa pengiriman ekspres atau kurir itu di 1,1%, sudah cukup baik. Berarti tidak terlalu membebani biaya operasional dari pajak itu, dari biaya logistik. Kalau pajak terkait dengan pajak PPN pertambahan nilai dari pihak ketiga, misalnya gudang, itu kan tagihan ke kami 11% saat ini ya, itu juga tentu bebani. Nah tapi kan sekarang sudah ada peraturan baru, sekarang tadi 10%, sekarang 11%, tapi untuk freight sekali lagi, untuk angkutannya 1,1% gitu ya. Itu juga bagian dari hal yang perlu dievaluasi juga, bagaimana caranya agar apakah mungkin untuk yang pajak ini turunkan juga sesuatu yang bisa dipertimbangkan tentunya bagi pemerintah. Iya.